Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di rumah di Dr. Kito TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat untuk hari ini, dan kita masih membahas tentang tips memilih kosmetik yang aman dan juga skincare yang tepat tentunya bersama dengan narasumber kita ada Dr. Bernardia Yogatri Ajunwita SM Cat Clean SPDVE ya, dan juga Dr. Elsa tentunya. Nah, kita kembali berbincang dengan Dr. Gatri. Panjang-panjangnya ya. Untung nggak manggil yoga tadi kan. Oke, nah dokter, kan sekarang kan banyak banget dan juga marak banget tentunya tentang skincare. Orang jualan skincare, terus tiba-tiba ada skincare ini, skincare itu. Nah, kalau kita pakai semuanya skincare tersebut, tapi makainya itu ini loh dok, sebentar-sebentar gitu loh. Nah, hasilnya bakal kelihatan nggak sih? Enggak dong. Enggak ya? Jadi sebenarnya pakai skincare itu satu yang aku bilang tadi less is more, satu yang paling penting. Yang kedua adalah konsisten, Mas. Harus konsisten. Kalau nggak konsisten nggak bakalan kelihatan hasilnya. Enggak. Oh, percuma. gitu. Nanti yang bisa-bisain duit. Iya sih. Iya kan? Konsisten tuh yang paling penting. Jadi tidak perlu beli skincare yang mahal-mahal sih kalau menurut, tapi dipakainya cuma seminggu sekali. Iya. Yang murah, maksudnya yang terjangkau, tapi kita pakainya konsisten. Terus juga yang banyak sih sekarang yang bagus-bagus itu ya, yang OTC gitu bagus-bagus. Kalau dipakainya secara konsisten dan tepat, itu bisa menghasilkan hasil yang oke sih. Oke. Kalau pakai skincare yang ngelupas-ngelupas gitu, itu apa sih dok? Dan itu apalagi kalau di area kayak hidung, deket-deket bibir gini kan, itu aduh rasanya sakit banget tuh dok. Jadi memang tadi kan kuncinya tuh Kak, belum sampai sana ya slide aku ya. Ini kali dok. Mana? Kita Nah, ini dia. Oke. Kita berdiri lagi ya kalau gitu. Masih ada slide-nya ya. Masih ada. Nah, ini tadi aku bilang kan, sebenarnya paling bagus tuh less is more. Jadi kalau misalnya nggak usah terlalu 8 step skincare setiap pagi, setiap malam, itu kan kita akan repot gitu kan ya. Jadi memang carilah yang simple. Terus juga tidak terlalu banyak lapisan. Yang sebenarnya yang kita tuh harus berfokus pada basic skincare. Basic skincare tuh apa sih? Satu, cleanser. Yang kedua, moisturizer. Yang ketiga, eksfoliasi. Yang keempat, sunscreen. Nah, yang tadi Mas Fahmi bilang itu yang eksfoliasi sebenarnya, Mas. Jadi kalau misalnya kita itu mau mendapatkan kulit yang glowing, kalau orang bilang sekarang itu ya, kita tuh harus eksfoliasi. Wajib harus eksfoliasi, betul. Secara logika, kita kan kulit kita tuh kan terdiri dari beberapa lapisan ya. Lapisan paling atas itu kulit mati, Mas Fahmi. Jadi kalau misalnya kulit matinya itu tidak kita kikis dulu, gitu ya. Bagaimana caranya kita mau mendapatkan kulit sehat yang di bawahnya? Gitu. Jadi memang kita tuh harus eksfoliasi, tapi memang efek samping eksfoliasi, atau bukan efek samping sih, maksudnya setelah eksfoliasi kita tuh akan kering, kelupas-kelupas ya pasti dong, karena kan itu kan si kulit mati kita yang kita terangkat karena si agen-agen eksfoliasi kita gitu. Kalau misalnya tidak atau terganggu dengan si pengelupasan itu bisa kita akali dengan pakai moisturizer yang banyak gitu kan ya, pakai sunscreen yang benar, terus juga pakai moisturizernya juga jangan 2 kali sehari, tapi bisa sesering mungkin gitu. Itu untuk apa? Untuk melemeskan si yang yang terkelupas itu gitu kan. Terus juga untuk menghidrasi agar kulit yang kita setelah eksfoliasi, kulit yang di bawahnya akan menjadi lebih sehat. Akhirnya bisa mendapatkan kulit yang lebih bagus, yang glowing. Kulit yang glowing itu karena permukaannya rata, Mas. Kulitnya permukaan rata, terus lapisan kulit yang paling atasnya sehat, bagus, otomatis kalau kena cahaya akan terpantul kan. Kalau bidang rata, kena cahaya akan memantul. Bagaimana caranya kita mendapatkan kulit yang seperti itu? Kalau misalnya kulitnya aja gerudokan atasnya gitu kan. Jadi sebenarnya kuncinya eksfoliasi, tapi nggak usah takut dengan namanya eksfoliasi. Gimana caranya mengakalinya setelah eksfoliasi? Oh gitu. Kebanyakan orang takut dok ya kan, karena perihnya itu luar biasa. Perih, kalaupun misalnya sudah mengganggu ya
biasanya akan mendapatkan, biasanya kalau eksfoliasi yang cukup berat itu mungkin habis peeling treatment di klinik, misalnya gitu ya. Nah, dokter yang melakukan atau memberikan treatment itu harus menyadari bahwa nanti akan terjadi pengelupasan, kering gitu ya, terus juga perih gitu. Dokternya harus memberikan krim yang after treatmentnya lah, yang bagus sehingga tadi yang dikeluhkan oleh pasiennya tuh bisa sedikit berkurang seperti itu. Oke. Ada nggak sih produk yang langsung aja nih, misalnya nggak usah pakai feeling dulu ke dokter kecantikan gitu, langsung eksfoliasi gitu, hasilnya kelihatan, itu ada nggak sih produk kayak gitu? Ada. Jadi memang kalau untuk kita beli eksfoliasi sendiri, biasanya tuh yang mengandung AHA BHA biasanya gitu. Yang mengandung AHA BHA itu bisa kita pakai sebagai agen eksfolian kita gitu kan. Tapi itu tidak boleh dipakai setiap hari, Mas Fahmi gitu. Jadi karena itu kan biasanya untuk agen eksfoliasi itu dia persenannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan misalnya nih nanti yang AHA misalnya gitu, glycolic acid. Glycolic acid itu yang bisa yang nyaman untuk kita pakai itu sekitar 2-4%. Tapi kalau sudah di atas itu, sudah misalnya 10 atau 12%, itu nanti akan sangat perih kalau kita pakai setiap hari. Jadi pakainya seminggu sekali, terus atau nanti mungkin ditingkatkan lagi 2 kali seminggu seperti itu. Nanti setelahnya harus pakai moisturizer yang bagus, pakai krim shooting cream yang bagus seperti itu. Jadi nanti rasanya akan ada pasti akan ada ininya sih. Kalau sudah mengelupas tuh biasanya kulitnya akan jadi lebih bagus, Mas Fahmi. Oh gitu. Yakinlah gitu ya. Berarti bukan mengelupas itu tanda nggak cocok sama kosmetik. Nah, tergantung. Oh, ada juga yang kayak gitu? Ada juga. Jadi kalau misalnya nih itu yang kita pakai bukan agen eksfoliasi, terus ternyata kita memakai itu akhirnya muncul pengelupasan, mungkin itu tidak cocok. Mungkin itu kita iritasi terhadap skincare yang kita pakai. Nah, gimana dok bedainnya? Kalau ini nggak cocok sama ini memang tahap dari eksfoliasi gitu dok? Nah, kalau kita biasanya agen-agen eksfoliasi itu namanya ada yang AHA, ada yang BHA, dan kandungannya sekitar biasanya di atas 4%. Tapi kalau misalnya di dalam kandungan skincare itu dia ada kandungan AHA atau glycolic acidnya cuma 1%, itu jarang sih ada yang eksfoliasi terlalu berat seperti itu. Jadi kemungkinan ya kalau misalnya kita cuma kandungannya 1%, ternyata kok di kita munculnya ada pengelupasan yang berat, itu mungkin kemungkinan dia tidak cocok. Seperti itu, bukan sebagai agen eksfoliasi. Gitu. Berarti dari AHA BHA-nya ya dok ya, kita bisa dari lihat. misalnya ya salah satu kandungannya itu adalah untuk agen eksfoliasi AHA BHA. Baik. Nah, ini ada dok, kalau produk skincare tuh biasanya kan ada krim. Duduk boleh dokter? Boleh. Capek ya kan? Nah, ada produk skincare tuh ada krim malam, krim siang, toner ya kan, terus essence banyak ya bang. Facial wash-nya gitu. Itu kenapa kalau krim malam atau krim siang itu ada yang nggak sama banyaknya dok, dikit ada yang maksudnya krim malamnya lebih sedikit daripada krim ininya, atau facial washnya lebih nggak sama habisnya gitu loh. Itu gitu. Kenapa? Apakah jualannya kayak gitu atau seperti apa sih dok? Jadi kalau misalnya krim, otomatis kan memang dia biasanya tuh 10-15 gram aja kan gitu. Kalau toner ya, karena kan kita juga pakainya banyak, maksudnya satu ini terus di ini ya bisa aja dia, maksudnya tergantung penggunaan juga sih Mas Fahmi. Kalau toner nih, penggunaan toner itu kudu di tap atau dipakai kapas atau gimana nih dok baiknya? Sebenarnya kalau toner sih memang kayaknya pakai kapas ya. Oh, pakai kapas. Kemudian di tap boleh, diusap-usap boleh tentunya, tapi jangan terlalu diusap banget kan gitu. Tapi pun harus misalnya mau memang pakai toner gitu ya, pilih toner yang tidak mengandung alkohol. Oh, yang tidak mengandung alkohol. Karena akan membuat kering pasti. Oh iya. Gitu. Aku pribadi pun sendiri ke pasien-pasien tuh tidak pernah memberikan toner kalau aku. Oh, nggak pakai toner kalau dokter ya? Nggak pernah. Oke. Jadi kalau misalnya pun mau double cleansing, gitu kan kita kan sekarang saya pengennya double cleansing dok gitu, karena saya di luar aktivitasnya berat gitu kan misalnya. Pakai facial wash, kemudian setelah itu pakai micellar water aja kalau saya. Gitu. Biasanya gitu. Kalau saya sih tapi itu pilihan ya. Pilihan
Kalau saya sih seperti itu. Karena kadang-kadang toner itu mungkin ada yang mengklaim toner tuh nggak ada alkoholnya kok dok ini gitu kan. Tapi kebanyakan sih mengandung alkohol walaupun persenannya sedikit. Jadi biasanya kulitnya akan jadi lebih kering sih kalau menurut aku. Jadi lebih enak pakai micellar water aja. Nah, tahapan pemakaian skincare yang tepat nih apa nih dokter yang dulu harus kudu duluan nih? Apakah facial wash dulu, apakah Micellar water dulu. Ya, facial water dulu atau apa dulu gitu. Biar kita nggak salah nih, ya kan? Takutnya salah. Jadi, tadi kan yang paling terakhir slide aku tuh cleanser, kemudian moisturizer, kemudian exfoliant sama sunscreen kan ya. Jadi yang paling penting sebenarnya cleansing dulu aja, double cleansing. Cleansing boleh, double cleansing boleh. Jadi pakai facial wash. Kalau pakai facial wash dulu, mau pakai micellar water dulu atau toner dulu, nggak masalah. Yang penting kulitnya harus bersih dulu. Oke. Terus yang kedua, misalnya mau pakai apa? Serum. Iya, serum. Itu repot. Iya, repot banget itu. Itu kalau pilihan. Kalau serum, essence itu tambahan mas. Jadi misalnya, karena begini, kalau di dalam serum itu kan ada kandungan apa? Gitu kan. Serum itu kan sediaannya lebih cair, terus pakainya ditetes-tetes gitu ya. Kalau essence tuh biasanya di ini terus pek-pek gitu kan kalau essence, karena dia lebih cair banget kalau essence. Nah, itu cuman sediaannya aja. Tapi apa sih kandungannya di dalam si serum, di dalam si essence? Kalau kandungannya misalnya hyaluronic acid itu sebagai moisturizer aja. Jadi pakai setelah cuci muka, kemudian boleh pakai serumnya yang memang mungkin kandungannya ada moisturizernya. Terus misalnya nanti essence-nya mengandung apa gitu. Coba dokter Elsa ada essence apa kandungannya? Nah, dilihat kandungannya apa. Misalnya kandungannya salicylic acid misalnya. Salicylic acid itu kan BHA ya. Jadi biasanya mungkin untuk kulit-kulit yang berminyak seperti itu boleh. Jadi pakai yang moisturize serumnya dulu, terus nanti pakai essence-nya dulu, itu nggak masalah. Setelah itu misalnya ada krim paginya misalnya gitu ya, pakailah krim paginya. Nanti setelah itu terakhir sunscreen mas. Oh, sunscreen. Harus ditutup sama sunscreen. Betul, harus ditutup sama sunscreen. Jadi kan kadang-kadang gini, banyak produk-produk skincare tuh dia krim pagi juga mengandung ada SPF-nya, gitu kan. Kalau saya sih tidak memilih seperti itu ya, karena kan tadi kan kuncinya adalah sunscreen itu harus di-reapply. Nggak mungkin dong kita me-reapply si krim pagi. Nah, jadi sebaiknya tuh terpisah mas. Jadi krim pagi sendiri, krim pagi udah pakai pagi nih, terus nanti sunscreen pagi udah pakai, nanti siang dipakai lagi, habis zuhur apa habis sholat itu di-reapply lagi gitu. Jadi kan nggak ikut krim paginya, nggak ikut kita reapply kan gitu. Kalau krim malam ya pakainya cuma malam aja. Kalau malam pakai sunscreen nggak apa-apa? Boleh, karena kan sebenarnya di lampu cahaya seperti ini kan juga bisa radiasinya tuh juga bisa menyebabkan penuaan mas. Ini kan lampu cahaya kan. Jadi sebaiknya nanti mas pakai sunscreen lah gitu ya. Nah, pemirsa di rumah kita akan jeda iklan dulu tentunya. Tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat.